2 minggu setelah pernikahan dia dipanggil sama keluarga suami dan suaminya gitu ya, ternyata harus bantuin utang keluarga suaminya. Jangan terlalu gampang ngasih laki-laki julukan mau kondo. Tidak bisa bergantung meski dengan suami sekalipun. Meski suami sekaya apapun ada 2, suami dipanggil Tuhan atau diambil perempuan lain. Kan jadi bingung, jadi saya mulai dari mana duluan nih? Dana darurat duluan, nyelesain utang-utang orang tua duluan gitu, atau gimana? Atau mulai investasi duluan atau gimana sih nentuin prioritasnya step by stepnya? Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rifa Sancati dari The Love Story. Dalam playlist yang satu ini yaitu Sundays with Expert, saya akan ngobrol bareng dengan experts dari bidangnya masing-masing. Yang apapun ya, walaupun ini macam-macam, bisa berbagai jenis expert, tapi tujuannya cuma satu, yaitu mempersiapkan kita semua supaya siap untuk masuk ke bahtera rumah tangga. Nah, dalam episode pertama untuk Sundays with Expert, saya sudah ditemani dengan Mbak Rista. Halo Mbak Rista, Hai Mbak, apa kabar? Alhamdulillah baik hari ini. Oke, nah mungkin Mbak Rista bisa perkenalan diri dulu untuk audiensnya. Oke, halo semuanya, salam kenal. Nama aku Rista Swastika, aku adalah seorang perencana keuangan yang kerjanya adalah membantu untuk meningkatkan literasi keuangan. Karena banyak banget orang punya uang tapi sulit banget ngaturnya tuh Mbak. Oh iya, bener banget. Nah, jadi dari title-nya Mbak Rista aja udah jelas untuk episode pertama ini kita akan belajar tentang keuangan. Betul. Ya, dan kita akan buat topiknya seringan mungkin ya, karena kan yang harus ngerti keuangan bukan cuma orang-orang yang terjun di dunia bisnis aja gitu. Betul. Nah, tujuannya dari podcast yang satu ini adalah supaya kita sama-sama tahu sebenarnya apa aja sih dari segi finansial yang harus disiapkan sebelum menikah. Dan apa juga sih tolak ukur kita ini sudah siap menikah dari sudut pandang finansialnya. Gitu. Itu yang akan kita bahas, dan dari yang pertama dulu ya. Sebenarnya aku juga nih sebagai single ya, pengen tahu kenapa sih topik ini tuh penting banget untuk para singles di luar sana. I mean, misalkan kita belum punya pacar, punya pacar pun belum kepikiran untuk nikah. Kenapa kita udah harus memahami topik ini? Emangnya nikah dan punya anak tuh semahal apa sih di Indonesia? Oke, ini seru banget ya Mbak. Dan sensitif banget kalau ngomongin nikah, kalau nggak siap secara keuangan, better nikah atau enggak, gitu kan ya. Itu kita akan bahas itu juga nanti. Betul. Terus nanti kalau misalnya kita mau punya anak gitu ya, kalau harus siap uang seberapa banyak sih biar punya anak gitu ya. Betul. Oke, jadi kalau ditanya, Riz, kenapa sih kita meski single sekalipun harus tetap bisa paham tentang keuangan? Karena faktanya Mbak Rifa, kalau kita lihat kondisi ekonomi saat ini gitu ya, bahwa semua bermasalah dengan sisi keuangan ya gitu. Kalau kita lihat angka dari literasi keuangan kita, itu juga cukup jauh nih. Literasi keuangan kita udah naik di angka 66%, tapi inklusi keuangan kita itu ada di angka 85% sekian. Ya, artinya ada gap antara gitu ya ilmunya dengan aplikasi di lapangan. Artinya masyarakat kita itu sudah sangat ingin tahu, bahkan sudah menggunakan dan sudah terpapar nih dengan produk-produk perbankan maupun non perbankan maupun investasi. Tapi faktanya sekali lagi untuk belajarnya masih rendah banget. Makanya banyak banget yang kejebak dengan investasi bodong, judi online, pinjaman online gitu ya, baik legal maupun ilegal. Kemudian tadi kalau kita nggak paham secara keuangan, saat ini kan tadi mencari pekerjaan tuh nggak mudah tuh Mbak Rifa gitu ya. Kalau kita dapat uang yang kita dapetin itu dengan susah payah, terus uang kita nggak dikelola, digunakan begitu aja, otomatis tadi kita nggak bisa punya tujuan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang gitu. Jadi ada baiknya gitu ya, buat teman-teman semua gitu ya, ada baiknya ini mulai diatur keuangan ya. Mengatur keuangan itu bukan hanya untuk orang kaya, siapapun yang udah punya pendapatan wajib banget untuk kelola keuangan. Karena nanti kalau misalnya single gitu kan ya, single kan juga punya tujuan keuangan kan Mbak Rifa gitu ya. Contoh misalnya pengen married nanti one day, kemudian pengen punya rumah pertama, kendaraan pertama, bahkan ada yang mau S1, S2 misalnya gitu. Dan gak nutup kemungkinan single juga ini termasuk dalam sandwich generation. Yang artinya dia juga nanggung kebutuhannya sendiri, nanggung juga kebutuhan orang tuanya. Kalau uangnya nggak dikelola, ini bisa repot loh gitu ya. Kalau tiap bulan kurang terus bakal kejebak dengan yang namanya judi online. Kalau kurang terus bisa kejebak dengan hutang piutang gitu. Jadi kenapa penting ya, memang sepenting itu. Kalau kita tarik lagi nanti one day bakal berkeluarga, masalah keuangan ini akan menjadi pemicu nomor berapa ya? Kalau kalau tidak salah ini masuk ke dalam 5 besar penyebab keributan rumah tangga. Betul.
Nah, jadi kalau ditanya penting banget. Karena kita dapetin uang tuh nggak mudah, apalagi kondisi sekarang mencari pekerjaan juga nggak mudah. Hari ini berangkat kantor, besok aja kita nggak berangkat kantor. Artinya uang itu bisa hilang begitu aja. Sedangkan kita punya tujuan keuangan yang banyak. Jadi kalau Betul. kita nggak dikelola uangnya, ya mohon maaf, tujuan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang bisa aja nggak kewujud tuh, Tinggal Mbak, impian gitu. doang ya, Tinggal impian nggak ada doang, gitu realisasinya. ya. Oke. Nah, terus kalau misalnya dia kita tarik lagi gitu ya, Riz kalau nanti mau menikah, mau punya anak, hari gini token listrik nggak dibayar pakai cinta ya kan? Oh iya, ntar bunyi Gitu bikin kan malu ya. gitu Ya ya. kan kita Iya, bicara iya. realita aja Betul, gitu ya. betul. Banyak orang yang bilang kan banyak nih ya orang nggak karena ketidaksiapan tentang keuangan gitu ya, main nikah aja gitu. Sekarang kan banyak nih ya, yang penting cinta mau mulai dari nol. Betul. Kemudian main nikah aja, tapi kan dampaknya nanti gede juga nih gitu. Yang pertama adalah kalau kita lihat gitu ya, dari sisi kalau misalnya kita tidak siap secara ekonomi gitu ya. Yang pertama gitu, ini kita akan menyebabkan kita nggak bisa keluar dari circle yang namanya kemiskinan nih Mbak Rifa gitu ya. Tadi gitu, kenapa? Karena tadi kalau kita mau punya anak, mulai dari biaya saat melahirkan, apa proses mau punya anak gitu ya, hamil sampai dengan melahirkan itu juga butuh biayanya luar biasa. Range-nya berapa sih Mbak Risa? Macam-macam. Mulai dari 10 sampai dengan 50 juta itu biaya hamil sampai melahirkan. Kalau kita bicara tentang punya anak. Kemudian yang kedua gitu ya, biaya tahunan anaknya. Mulai dari tahun pertama, kedua, ketiga gitu, itu juga butuh biaya. Mulai dari pampersnya, kalau yang nggak minum ASI pakai sufor. Kemudian nanti pada saat dia butuh, udah mulai belajar makan, butuh makanannya gitu ya. Nah itu juga mulai lumayan loh, 15 sampai dengan 30 jutaan per bulan. Oh, Itu wow. baru satu anak. Satu anak. Satu anak, belum Wow, anak that's yang lain crazy. per tahun gitu kan ya. Bisa jalan-jalan ke Iya kan? Eropa Bisa loh. jalan-jalan ke Eropa gitu. 15 sampai Oke. 30-an, tergantung Iya. lah ya orang Oke, tuanya gitu. oke. Kemudian kita lihat lagi biaya pendidikan Mbak Rifa. Oh, iya, iya. Walaupun Ya. sebenarnya sekolah negeri kan sudah gratis Sudah ya. gratis, Tapi betul. Tapi ya kan, banyak orang bilang negeri tetap aja harus ada lesnya, harus ada Exactly. pendampingannya gitu. Betul, betul. Nah, kalau kita lihat inflasinya itu naiknya 10 sampai dengan 20%. Bayangin kalau misalnya pendapatan kita belum tentu naik tiap tahun. Betul. Kalaupun naik cuma range-nya 5 sampai 8% atau 10%. Betul. Bisa jadi kenaikan Iya. gajinya lebih rendah daripada tingkat inflasinya Yes, gitu. betul. Makanya sekarang lagi marak banget nih gitu ya, bahwa orang tua mengalami kekhawatiran gitu ya. Kenapa? Karena kenaikan pendapatannya itu tidak mumpuni dibandingkan kenaikan biaya pendidikan. Lagi ramai dibahas tuh Mbak Rifa gitu ya. Jadi kalau untuk biaya pendidikan itu satu anak gitu ya, ini biaya anak ya, dari TK sampai kuliah taruhlah S1 yang jenjangnya biasa-biasa aja nih sekolahnya gitu ya. Itu juga butuh range-nya di antara 500 sampai dengan 2 miliar tuh Mbak Rifa. Oke, jadi itu baru biaya pendidikan, biaya kelahiran, Betul. kemudian Belum biaya yang masih kesehatannya. anak-anak, belum kesehatannya, Betul. belum living Tempat cost-nya, tinggalnya. belum kehidupan sosialnya saat ini. Itu baru mau punya anak. Kalau kita tarik lagi untuk biaya pernikahan gitu ya, walaupun ada yang bilang saat ini ramai ya, banyak yang nikah cukup intimate aja, keluarga aja, Intimate cukup di wedding KUA. ya, diundang dikit aja gitu. Dikit aja cukup di KUA aja, paling lah rasanya habisnya 5 sampai 10 jutaan gitu. Ada juga yang cuma habis misalnya 5 jutaan gitu. Tapi kan balik lagi, kalau kita punya impian one day menikah dengan sesuatu yang situasi yang lebih baik, otomatis kan kita mulai dari biaya lamaran aja mulai dari 10 sampai dengan 50 jutaan. Belum lagi biaya untuk makanannya. Tamu nih ya, kalau aku suka Oke. bicara dengan teman-teman event organize gitu ya. Untuk tamu 200 range 200 sampai dengan 500 tamu itu range-nya mulai dari 80 sampai 300 jutaan tuh Mbak Rifa. Tergantung. Ini biaya loh ya gitu ya. Terus lagi belum dekorasinya, musiknya, kemudian pakaiannya. Itu juga bisa sampai ratusan juta gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat untuk biaya pernikahan gitu ya, mulainya gitu ya dari 100 sampai 300 jutaan bahkan ada yang 500 jutaan. Tergantung nih ya kan keinginan masing-masing dan sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Artinya kalau kita tidak belajar keuangan dari awal, kita tidak melakukan perencanaan, dampaknya luar biasa. Oke, Gitu. oke. Nah ini saya ingat ya tadi Mbak Rista juga udah sebutin bahwa salah satu dari 5 penyebab perceraian yang paling atas di Indonesia adalah masalah keuangannya. Betul. Dan yang saya kaget juga, Mbak Rista tuh pernah cerita soal kliennya, kerjanya tuh direktur loh ya, padahal kan betul. kerjanya direktur, gajinya 3 digit kan ya beliau ini, tapi masih punya masalah keuangan. Dan dari situ saya sadar bahwa yang namanya manajemen keuangan khususnya setelah berumah tangga nggak cukup penghasilannya aja yang besar gitu kan. Nah pertanyaan saya ya, di luar masalah penghasilannya kurang,
Biasanya apalagi sih yang bisa memicu perceraian dalam rumah tangga gitu? Masalah keuangan yang seperti apa sih Oke, gitu? masalah keuangan seperti apa tadi adalah begini, apa sih pemicunya gitu ya? Hmm. Yang salah satunya adalah satu, tidak ada persamaan visi misi tentang bagaimana uang itu dikelola. Oh, I Nah, see. iya kan? Kenapa? Karena tidak ada kesamaan. Karena tadi Mbak Rifa contoh nih misalnya, aku dengan suami misalnya, aku dididik dengan pola asuh yang uang itu kayaknya aku lebih gampang gitu untuk menggampangkan uang gitu. Kemudian suami misalnya dididik dengan pola yang kalau punya uang tuh harus dikelola, diatur, diirit-irit. Nah, ini kan dua hal yang berbeda. Kita memandang uangnya berbeda. Jadi kalau ini nggak pernah dibahas, ini adalah salah satu pemicunya. That's why kenapa sih gitu ya, sebelum menikah sebaiknya itu kita juga membahas tentang keuangan gitu. Jadi kita tahu, karena kan kita menikah bukan untuk setahun, 2 tahun, berharap Betul, kan betul. untuk seumur hidup gitu ya. Iya. Sampai maut memisahkan. Kemudian yang kedua, karena tadi sama-sama tidak memiliki pemahaman akan uang. Kemudian kita dibentuk dari keluarga yang berbeda. Yang satu menganggap gampang uang, yang satu irit-irit uang. Jadi kalau melihat pasangan satunya boros, belanja mulu Langsung paket panas. gitu ya. Langsung ini orang kayaknya ngabisin duit mulu deh gitu ya. Iya, iya. Aku udah capek cari duit, yang satu Iya, sisi iya. ngabisin duit. Bisa ribut nggak? Bisa gitu ya. Jadi karena tidak ada literasi keuangan yang mumpuni gitu kan ya. Kemudian yang bisa membuat keributan lagi adalah satu, ketika punya uang nggak punya tujuan gitu ya, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang gitu. Nggak tahu nih uangnya mau diapain. Makanya nanti pada saat ada kebutuhan tiba-tiba nggak ada uangnya. Udah Nah, habis buat udah habis foya-foya uangnya gitu buat ya. foya-foya. Artinya yang berikutnya adalah nggak punya dana darurat. Karena tadi nggak punya peraturan keuangan, nggak punya dana darurat. Karena masyarakat kita 80% utangnya saat ini di utang konsumtif Kak, gitu. Kenapa? Karena saat ini nggak punya yang namanya dana darurat. Entah itu 6 kali, 9 kali, atau 12 kali gitu. Ini nggak ada. 12 kali dari Nah, 6 kali dari pendapatan atau pengeluaran boleh gitu Oke. ya untuk yang single gitu. Oke. Kalau untuk yang berumah tangga belum punya putra-putri 9 kali gitu Oh. ya. Kalau yang sudah berumah tangga punya putra-putri 12 kali. Ayo dihitung dulu udah pada punya belum? Nabungnya lama banget nih kayaknya. Iya kan? Bisa jadi nabung berbulan-bulan hanya untuk Iya ngisi kan? dana darurat Iya, ya. bukan hanya berbulan-bulan loh Kak. Kalau pendapatannya memang masih terbatas bisa aja Bisa bertahun-tahun bertahun-tahun. hanya fokus dengan dana darurat aja gitu ya. Karena kalau kita nggak punya dana darurat jadi darurat kan dananya. Betul, Ketika betul kita punya juga. kebutuhan nggak Iya. punya dananya menyebabkan keributan nggak? Ribut Pasti. lagi gitu ya. Terus apalagi sih Mbak Rista yang bisa menyebabkan keributan adalah tadi gitu ya, tidak transparansi tentang keuangan. Ini juga banyak loh. Nggak transparan nih kayak gimana Contoh contohnya? misalnya, kalau aku aku kan punya tanggungan nih buat orang tua. Kayaknya kalau aku ngomong sama suami atau ngomong sama istri takutnya jadi masalah gitu ya. Betul, jadi ngasihnya Yang pertama, diam-diam. ngasihnya diem-diem, nggak transparansi gitu Betul, ya. betul. Nah ini yang disebut namanya gitu ya, selingkuh keuangan. Beda lagi nih ceritanya. Selingkuh banyak jenisnya ya Selingkuh banyak jenisnya ya, ada selingkuh Iya. keuangan. Iya. Ada lagi tidak transparansi gitu ya dari awal karena tidak pernah membahas keuangan, bisa aja ditanya misalnya, Mbak Rifa punya pendapatannya berapa? Oh iya, aku mah pendapatnya cuma 10 juta gitu. Padahal pendapatan Mbak 20 juta. Jadi cuma 10 juta yang dimasukin ke uang rumah tangga, Di markdown 10 juta. jadinya ya. Yes, gitu. Bahkan ada juga yang kerjasama dengan perusahaannya gitu ya, sama kantornya HR-nya gitu ya. Nanti kalau istriku nanya, bilang gajiku sekian gitu. Atau dibikinin slip ya? palsu gitu. Kok Karena gitu ya? tadi, jadi bisa jadi penyebabnya adalah masa lalu keuangannya yang memang mungkin lagi bermasalah. Jadi ada ketidakjujuran. Banyak nggak sih Mbak Rista klien yang kayak gitu? Statusnya banyak. Oh, Tidak iya? transparansi tentang keuangan. Bisa jadi pemicu masalah keributan dalam rumah tangga. Gitu Oke. Mbak. Nah, tapi saya jadi penasaran ya. Tadi kan Mbak Rista bilang ini topik mengenai keuangan ya, itu Iya. tuh harus dibahas sebelum menikah. Iya. Berarti kan mulai dari penghasilan kita, utang-utangnya kita, Utang-utangnya pasti kita, ya betul. harus jujur dong sama Betul, pasangan. betul. Saya juga nggak mau nih tiba-tiba nikah didatangi sama debt collector baru Itu sehari banyak loh, nikah. aku punya banyak kasus kayak gitu tuh, Kak. Benar-benar. Nah, terus yang saya pengen tanya, ini kan topik yang sangat sensitif. Yes, betul. Sebenarnya se-early apa atau kapan sih kita mesti membicarakan ini dengan pasangan? Apakah mesti nunggu ada rencana nikah atau dari zaman PDKT belum pacaran ini udah harus dibahas? Udah harus dibahas ya. Karena kan kalau udah terlanjur cinta susah nih gitu ya kan. takutnya Emang gitu. cinta membutakan segalanya Makanya, gitu. makanya gimana nih? Ini menarik banget. Aku juga punya beberapa klien gitu ya yang awalnya adalah karena tuntutan juga nih dari orang tua. Kapan nih merit? Kapan nih merit gitu kan Indonesian ya. Indonesian society banget banget, nih
gitu ya. benar. Kalau udah kayaknya usia produktif tuh kayaknya lepas beban orang tua tuh kalau anaknya udah menikah. Makanya Betul. anaknya ditanya kapan merit, kapan merit. Nah karena tadi ditanya selalu kapan merit, at the end gitu ya dia udah nggak mikir lagi. Dia dikenalin sama temennya gitu ya, kemudian berkenalan dan lain-lain. Nggak lama nih Mbak, 5 bulan langsung menikah Langsung gitu ya. gas. Langsung gas menikah. Tapi begitu menikah, 2 Iya. minggu setelah pernikahan dia dipanggil sama keluarga suami dan suaminya gitu ya. Ternyata harus bantuin utang keluarga suaminya. Nah gitu. Jadi kayak beli kucing dalam karung nih gitu kan ya. Jadi kenapa ini penting banget? Ini penting banget. Dan proses kita pembahasannya itu seperti apa sih gitu. Jadi ada fase-fasenya. Contoh misalnya, kalau lagi fase PDKT yang nggak mungkin dong, kamu punya gaji berapa sih? Ya, itu Utang dibilang kamu matre berapa banget. sih gitu. Udah punya aset apa aja sih gitu. Nggak jadi merit ini sih gitu. Bener. Jadi pada saat fase PDKT gitu ya, contoh nih kita gitu ya, lagi makan misalnya gitu ya, kira-kira yang bayarin siapa nih gitu. Nah, ini mesti dilihat loh. Ada juga kan tipe orang yang udah aku aja yang bayarin gitu ya, atau misalnya gantian yang bayarin, atau misalnya split bill gitu kan ya. Dari sini kan kita udah melihat oh bahwa kalau dia makan tuh kayak gini gitu. Terus gitu ya, kalau misalnya kebutuhan sehari-hari, misalnya kita lihat nih kita lagi kencan atau apa gitu ya. Kalau kita lagi ngomongin pembahasan tentang lihat deh, ada konten lagi menarik banget nih. Ada orang mau nikah tapi dengan utang. Menurut kamu kayak gimana? Dari sini tuh kita bisa bahas loh Itu untuk melihat, smart banget iya kan? sih Untuk melihat responsnya. responnya dia seperti apa That's gitu very loh. good Iya. idea. Iya kan? Ini Iya, untuk iya. melihat gitu seperti apa. Jadi nggak yang langsung frontal banget. Punya kamu gajinya berapa sih udah lama kerja? Nggak bisa gitu At ya least kan? mindsetnya duluan Mindsetnya ketahuan, dulu wawasan gitu. keuangannya juga bisa Betul. kelihatan dari jawabannya Yes, ya. betul. Nah dari sana kita lihat, oh ternyata kalau ada masalah keuangan dia kayak gini nih responnya. Oh nganggep enteng nih, oh dia bilang oh kayaknya lebih wise nih. Oh dia melihatnya dari berbagai macam sudut pandang nih gitu kan. Jadi kelihatan nih tipe orangnya kan Right, gitu. right. Nah kemudian lagi gitu ya, nanti pada saat kita udah fase serius misalnya gitu tuh tadi fase perkenalan ya Kak Iya, gitu masih ya. PDKT dulu Iya nih, gitu ya. awal-awal hubungan Bahas gitu. aja di tentang keuangan-keuangan Iya, gitu, iya. pengen tahu gitu Iya. ya. Pola pikirnya seperti apa. Nanti setelah kita akan serius, kita udah mulai nih baru tanya misalnya, kamu ya pendapatannya berapa sih? Aku punya pendapatannya sekian, kamu sekian gitu ya. Terus dari pendapatan kamu gitu, kita saling-saling jujur ya gitu, nggak ada yang ditutup-tutupin karena one day kita akan menikah gitu ya. Dari pendapatan kamu itu tanggungannya siapa aja, mesti tahu loh ya, menanggung siapa Supaya aja kalau memang gitu. dia ini sandwich generation tuh harus jujur dari awal Dari ya. awal Betul. gitu. Contoh misalnya, aku punya pendapatan misalnya 10 juta, tapi dengan kebiasaan aku selama ini gitu ya sebelum menikah dan 10 juta aku pengaturannya seperti ini. Kan dari sana kita lihat nih orang ngatur duitnya atau enggak gitu ya. Kemudian nanti kita lihat bagaimana dia porsi untuk keluarganya. Contoh, oh dari 10 juta aku 50% ke orang tuaku. Kita juga mesti mikir nanti, kalau misalnya ini berlangsung pada saat nanti pernikahan, kamu rela nggak 50% dari pendapatan suami kamu ini dimasukkan ke dalam keluarganya loh. I Ah, see. ini juga harus mikir. Jangan sampai nanti begitu berumah tangga, jangan dong, masa keluarga kamu 50% ini bakal menyebabkan keributan. Oke. Ah, gitu. Jadi mesti dibahas. Betul. Contoh misalnya kita punya tanggungan, kamu punya tanggungan masing-masing apa aja sih? Misalnya ada utang kartu kredit kah, ada utang dipinjol kah, atau tunggakan apakah gitu. Ini juga harus clear. Gitu. Nanti kemudian pada saat nanti kita berkeluarga, kan kita sama-sama bekerja. Menurut kamu pola pengaturan keuangannya seperti apa nih? Nah, ini juga mesti dibahas. Apakah nanti aku nggak kerja, yang kerja cuman kamu aja, kemudian apa aja nih yang harus kita keluarin? Nah, itu juga harus dibahas. Atau misalnya, oh suami istri kerja, nanti pola pengaturannya kayak gimana? Untuk kebutuhan rumah tangga dari pendapatan suami atau gitu ya dari pendapatan istri. Atau setelah di list bareng-bareng, istri nyumbang 50%, suami nyumbang 50%. Atau kayak gimana nih? Nah porsinya dikeluarin kemana aja ini juga mesti dibahas gitu. Oke. Makanya saat ini banyak banget nih Kak Rifa gitu ya. Banyak orang gitu ya yang pada saat mau menikah itu melakukan konsultasi bukan hanya dari sisi mentalnya, dari psikologinya juga gitu ya. Bukan hanya dari sisi kesehatan tapi juga dari sisi kondisi keuangannya. Oke. Untuk melihat gitu ya, kalau dengan kondisi seperti ini apakah nanti gitu ya mereka akan bermasalah dari sisi keuangan Betul. atau tidak. Itu yang Yes. pertama. Ya. Kemudian yang kedua, kalau mereka akan menyiapkan pernikahan dengan biaya sekian, kira-kira ini tepat atau enggak? Ini kan juga harus dipikirin Jadi gitu. tamunya berapa itu Yes. sebenarnya harus Harus dipertimbangkan dipertimbangkan matang-matang ya. matang-matang. Atau Oke. nanti gitu ya, pada saat sudah terjadi pernikahan gitu ya, bagaimana sih membuat tujuan keuangannya gitu ya. Atau nanti pada saat terjadi pernikahan gitu ya, sudah menikah, nanti apakah kita tinggal dulu di rumah mertua atau kita ngontrak atau kita langsung cicil rumah. Nah ini kan juga mesti Oke. dibahas gitu. Oke, I see.
Nah, ini kan kompleks banget Iya. ya. Terus tadi angka yang Jadi kamu nggak mau nikah nggak sih gitu? Iya nih. Ribet banget kayaknya gitu The ya. Love Story tujuannya Iya. making new families. Jadi Yes, harus nikah betul, lah, tapi gitu. nikah dalam keadaan yang siap gitu kan. Yes. Bagi yang mau dan dalam keadaan sudah siap gitu. Iya. Nah, cuma ini ya, ini saya tuh jadi kepikiran, ternyata kan semahal itu ya, semahal itu. Apalagi yang udah biasa Iya. single, uangnya bisa buat diri kita sendiri, walaupun dana darurat udah cukup, semua udah tercukupi, ya bisa buat diri sendiri gitu. Tapi kan ketika sudah berumah tangga akan lain cerita nih, ada pos-pos pengeluaran baru yang sebelumnya nggak ada, terutama setelah betul. ada anak. Nah cuma saya tuh jadi kepikiran ngedengar itu semua, kalau yang penghasilannya saja sudah besar, sebetulnya kalau cuma dilihat dari penghasilan seperti sudah mapan gitu kan, Iya. mapan kan artinya mampu memenuhi kebutuhan pokok ya, mapan Iya. sama kaya tuh beda. Beda, Banyak betul. orang salah paham ya, dibilang, loh kalau misalkan cuma orang kaya doang yang boleh nikah, nggak adil dong, yang nggak Iya. ada yang bilang gitu, mapan sama kaya beda nih masalahnya. Nah, tapi ini ngingetin aku jadinya sama opini publik yang pelan-pelan mulai bergeser bahwa dan ini frontal juga opininya. Kalau masih miskin lu jangan nikah Jangan dulu. nikah gitu ya. Keras banget. Keras gitu. banget. Ya, what's your view about that? Oke, jadi kalau aku lihat ini kita nggak bisa sembarangan gitu ya, karena pernikahan atau punya anak ini kan semuanya pilihan buat orang. Yes. Tapi apapun itu pilihannya, kita harus terima konsekuensi atas pilihan yang kita terima, apa yang kita pilih gitu ya. Nah jadi aku juga nggak bisa sembarangan berkomentar, kita mesti lihat dari berbagai macam sisinya nih Kak Rifa gitu ya. Yang pertama kita lihat dari sisi memang dari sisi ekonomi, oke. Kemudian kita lihat dari sosial budaya gitu ya. Kalau orang udah lulus kuliah aja atau misalnya udah 17 tahun aja punya KTP, mau nggak mau harus segera menikah gitu kan biar aman Social gitu ya. pressure. Sosial media sosial budayanya seperti itu. Kemudian kita mesti lihat dari sisi realita kondisi saat ini gitu ya. Kalau kita lihat dari kondisi ekonomi, kalau misalnya tadi kita belum mapan secara keuangan, karena kan ukuran mapan setiap orang tuh beda-beda gitu ya. Ada orang yang mulai dari semuanya serba keterbatasan, tapi karena dia memang harus menikah gitu kan ya, karena menikah juga adalah salah satu ibadah gitu kan ya. Tapi dia punya kemauan untuk terus bertumbuh, yang tadinya modalnya nol jadi bertumbuh gitu. Itu oke juga. Tapi yang kita takutin adalah ketika kita hanya pengen menikah aja tanpa kita pikirin gitu ya. Apa yang harus kita lakukan nanti ke depannya setelah melakukan pernikahan, itu juga banyak yang nggak dipikirin gitu ya. Sehingga tadi kalau menikah dipaksakan tuh Mbak Karifa gitu ya. Yang pertama adalah satu, bakal terjadi tekanan masalah ekonomi. Oke. Dengan menikahnya aja udah mulai berhutang, apalagi nanti menjalani kehidupannya. Karena kan gitu biaya ya. kehidupannya juga living cost-nya naik Yes, ya. betul. Nah artinya tadi gitu ya, yang harus kita pikirin adalah kenapa sih perlu siap secara keuangan? Karena masalah keuangan ini penyumbang 20 sampai dengan 25% terjadinya perceraian. Gitu ya. Jadi kita pikirin kalau misalnya memang kita tidak siap, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Tapi kalau misalnya memang dipaksakan harus menikah, apa juga yang harus kita lakukan next ke depannya. Jadi bukan yaudah menikah aja kemudian kita nggak ngapa-ngapain, ini jadi penyebab keributan. Kemudian yang kedua, biaya kehidupan juga kan semakin lama semakin tinggi. Yang tadinya kita sendiri, betul kata Karifa tadi gitu kan ya, yang tadinya sendiri tiba-tiba berdua. Bukan berdua loh, ternyata ada keluarga suami, ada keluarga istri. Oh iya, wow, jadi makin banyak nih. Belum lagi tiba-tiba hamil gitu Belum ya. lagi nih ada biaya kehamilannya, biaya makannya, biaya tempat tinggalnya. Ini kan banyak nih runtutannya. Jadi banyak orang yang menikah itu dengan dari nol ya gitu. Ya kan? Dari nol kan harus pakai biaya nih gitu. Jadi kalau kita tidak siap secara keuangan dan tidak punya rencana ke depannya mau seperti apa, yang inilah yang akan membuat menjadi masalah tekanan ekonomi ini menjadi berat gitu. Ketika tekanan ekonomi menjadi berat gitu ya, otomatis membuat orang jadi sulit bergerak, yang ada ribut terus. Betul. Ya kan? Kalau udah ribut terus, otomatis tidak menutup kemungkinan akan terjadi KDRT dalam rumah tangga. Oke? Setelah KDRT akan timbul berbagai macam karena tuntutan biaya kebutuhan tadi gitu ya, akan menimbulkan yang namanya tindak kriminal. Betul nggak? Gitu ya. Sekarang kan banyak nih orang ngebunuh karena untuk beli susu. Ada orang nipu gitu ya untuk beli susu anak. Bahkan kan kita lihat ya di sosial media ya, ibu-ibu datang ke Indomaret, masukin susu karena anaknya butuh susu gitu ya. Artinya tadi kalau tidak dipersiapkan secara keuangan, ini juga akan repot. Kalaupun memang harus dipaksakan, punya planningnya yang harus tepat. Harus sama-sama bertumbuh baik suami ataupun istrinya. Gitu. Betul. Dan ini juga salah satu hal yang sering jadi perdebatan ya. Mengenai single income versus double income gitu. Kan banyak juga perempuan dan laki-laki yang mau prinsipnya ketika berumah tangga adalah suaminya aja yang kerja gitu. Sebetulnya nggak apa-apa juga ya. Nggak ada yang salah. Tapi kalau saya melihatnya, tapi secara kesiapan
kalian gimana gitu Betul. kan. Jangan sampai memaksakan single income tapi ternyata gizi anak terbengkalai kan kasihan juga gitu. Nah, itu juga betul Iya. tadi, nyambung dari pertanyaan sebelumnya Kak Rifa Iya, gitu iya. ya, bahwa tadi kalau kita tidak punya kesiapan secara keuangan nih teman-teman gitu ya, nanti once punya anak bagaimana dengan gizinya? Betul gizinya. Ya, bagaimana dengan kebutuhannya? Iya. Bagaimana dengan pendidikannya? Bisa jadi kita bukannya keluar dari kemiskinan, tapi kita menciptakan kemiskinan Betul, baru. generational poverty ya ini sebenarnya. Dan Ya, ini lingkarannya ini betul. terus. Jadi Kenapa dari susah kaya kakeknya, gitu jadinya? bapaknya, anaknya, cucunya masih terjebak di garis kemiskinan Garis jadinya. kemiskinan gitu karena Ya. tadi kita nggak siap secara keuangan. Nah, Oke. kalau tadi berlanjut misalnya, risk sekarang kan banyak nih laki-laki yang pengennya bertanggung jawab. Iya. Udah nggak usah kerja deh, nanti semua Iya. kebutuhan aku yang tanggung. Iya. Ya nggak apa-apa juga Nggak sih apa-apa kalau semuanya juga. tanggung. Betul. Tapi realita faktanya Betul. Karifa gitu Iya. ya, nggak semudah membalikan telapak tangan. Betul. Gitu Jadi ya. sebenarnya salah satu message yang kami dari The Love Story juga suka menyuarakan ya. Jangan terlalu gampang ngasih laki-laki julukan Mokondo. Iya. Kasihan loh. Jadi banyak loh sekarang Mbak. Jadi kalau lihat konten-konten di TikTok, thread X gitu. Cuma karena istrinya kerja, suaminya dibilang Mokondo. Padahal suaminya kerja keras juga. Betul. Padahal penghasilan suaminya tetap lebih besar juga dari istrinya gitu. Tapi hanya karena istrinya kerja, langsung dibilang Mokondo ini apa sih? Kok jadi makin memang, liar iya, gitu ya? jadi semakin sebenarnya adalah udah tuntutan dua-duanya harus bekerja saat ini. Betul, betul. Bekerja juga bukan harus istrinya bekerja masuk perusahaan atau kantor dan lain-lain. Kan saat Exactly. ini bisa dari rumah kan gitu Betul, ya. betul. Tetap bisa ngurus suami, tetap bisa ngurus anak-anak, tetap juga bisa mengurus dirinya sendiri, tapi bisa menghasilkan pendapatan. Tapi memang betul kalau misalnya istri mau bekerja harus dibahas dulu dengan pasangan gitu Betul. ya. Apalagi punya anak kecil gitu ya. Betul. Nanti anaknya seperti apa gitu ya. Kemudian yang ngurusnya siapa gitu. Yes. Kalaupun misalnya mau bekerja nanti siapa yang jaga, bagaimana kondisi keuangan kita, kira-kira mampu nggak buat bayar neninya Betul, nanti betul. gitu ya. Jadi ya memang nggak bisa punya, untuk para istri malah aku sering ngingetin buat para perempuan dan para istri tidak bisa bergantung meski dengan suami sekalipun. Meski suami sekaya apapun ada dua, suami dipanggil Tuhan atau diambil perempuan lain gitu kan. Sad. Ya kan? Lagi Iya ngetren, kan? Ini topik lagi ngetren pelakor juga banget kan? gitu Iya, ya. Jadi tiap hari ada Yes, pelakor ada baru aja viral di gitu. sosial media Iya kan? gitu. Karena sekarang Iya. tuntutan mencari pekerjaan sulit gitu ya. Kemudian ada tantangan gitu ya, kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan dan uang lebih mudah. Yes, kenapa enggak gitu kan ya. I see. Gitu. Jadi saran saya adalah untuk semua perempuan dimanapun berada tetap harus mandiri secara keuangan. Iya. Berapapun itu nominalnya, upgrade terus value-nya gitu ya. Betul. Karena kalau terjadi suami kita tutup usia, anak-anak siapa yang akan nanggung? Karena rentan sekali ketika para istri ini ya terjadi perceraian, baik dia cerai hidup ataupun cerai mati gitu kan ya, atau misalnya suaminya tutup usia atau misalnya apapun kejadiannya, istri ini banyak yang sekali bermasalah dengan sisi keuangannya I Kak see. Reva gitu Betul. ya. Jadi saran saya adalah buat teman-teman perempuan meski dari single sekalipun atau sudah berumah tangga sekalipun harus punya pendapatan berapapun Betul. itu. Kalau yang sudah berumah tangga bahas dengan pasangannya sejauh apa dia diperbolehkan untuk Yes. memulai bisnis, sejauh apa dia diperbolehkan untuk bekerja atau berkarir sebagai wanita karir gitu ya. Ini mesti dibahas. Iya. Ketika nanti punya pendapatan bagaimana pola pengaturannya. Karena nanti bisa dibahas gini, enak banget pakai duit gue. Kan harusnya ini tanggung jawab suami bukan tanggung jawab saya. Betul. Udah nggak bisa gitu juga Betul, gitu ya. betul. Karena dua-duanya memang harus bekerja sama. Kan kita bicara rumah tangga. Rumah tangga bukan hanya tanggung jawab suami aja, ada tanggung jawab istri juga. Jadi ada baiknya ini tetap harus dibicarakan, dibahas bareng-bareng dengan posisi yang sama, bukan Betul. posisinya begini. Betul. Gitu ya. Karena kalau posisinya begini, ketika yang di sini punya uang lebih besar, ini akan menjadi power buat dia untuk mengintimidasi pasangannya. You're Gitu. right. That's why kenapa harus sama gitu, Betul. Kak. Dan ini juga topik mengenai sejauh apa istri boleh bekerja, salah satu yang harus disepakati sebelum nikah sih malah. Betul. Karena banyak juga di luar sana barista, teman-teman saya kan mayoritas sudah nikah ya. Jadi awalnya iya aja disuruh berhenti kerja gitu Iya. kan, tapi ternyata setelah menjalani rumah tangga langsung nyesel. Dan realitanya sedihnya, nggak tahu ya kalau di luar negeri, nggak pernah kerja di luar negeri, tapi at least di Indonesia, perempuan yang sudah lama off dari karirnya, mau balik lagi kerja tuh susah kebanyakan. Susah banget. Kenapa? Di satu sisi kita nggak bisa langsung nyalahin perusahaannya juga loh. Iya. Belum tentu diskriminasi. Kenapa? Karena masalahnya khawatirnya selama off 5 tahun misalnya, 3 tahun, 1 tahun aja lah Iya. gitu. Itu kan skillsnya bisa pelan-pelan luntur gitu Betul. kan. Nah jadi ada alasannya juga kenapa perusahaan tuh punya kekhawatiran kalau merekrut nggak cuma perempuan sih sebenarnya ya. Laki-laki yang sudah terlalu lama off dari pekerjaan tuh
kecenderungan di rekrutnya itu jadi lebih kecil lebih gitu. kecil ya. Kecuali mungkin gitu ya Kak Rifa ya sama teman-teman kalau dalam masa dia off bekerja dari 1 atau 2 tahun dia skillnya ditambah Bisa gitu juga, ya. Bisa betul, juga betul. peluangnya jadi lebih besar gitu. Betul, dan itulah sebabnya orang-orang yang off-nya untuk kuliah lagi misalnya ketika lulus tetap gampang dapat kerjanya. Betul, tetap betul. Ini bisa menjadi gampang. kenyataan realita kita nih Betul, ya. betul, ya gitu. Oke, nah terus ini nih balik lagi ke dilemanya kaum single ya. Ini kan udah pusing duluan nih denger, aduh harus nyiapin dana darurat, anak segala macam. Sedangkan kita mungkin banyak di luar sana, bukan mungkin banyak di luar sana orang-orang yang karirnya baru memulai kan. Jadi masih kayak kerjanya mungkin baru 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Kan jadi bingung, jadi saya mulai dari mana duluan nih? Dana darurat duluan, nyelesain utang-utang orang tua duluan gitu, atau gimana? Atau mulai investasi duluan atau gimana sih nentuin prioritasnya step by stepnya gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita punya pendapatan apa yang harus kita lakukan pertama kali adalah bersyukur dulu gitu ya. Karena di kondisi seperti ini nyari kerja nggak mudah gitu ya. Dan jangan membandingkan pekerjaan kita dengan pekerjaan orang lain. Ya, jangan-jangan pekerjaan kita apa yang diimpikan oleh orang di luar sana gitu ya. Jadi bersyukur aja dulu. Alhamdulillah masih punya pekerjaan, alhamdulillah masih punya pendapatan. Dari sana yuk coba ambil kertasnya. Nggak usah pakai yang canggih-canggih deh, yang aman-aman aja dulu misalnya ditulis atau pakai Excel atau pakai spreadsheet boleh-boleh aja. Nah, porsi pembagiannya sebenarnya teman-teman gitu ya, nggak ada porsi yang seperti yang kayaknya mutlak banget itu enggak. Kenapa gitu ya? Karena satu cara mendapatkan uang setiap orang itu beda-beda gitu ya. Ada yang dia sebagai karyawan kantor gitu ya, ada yang dia freelance, ada dia yang pendapatannya dari bisnis. Berbeda nih cara pendapatannya. Kemudian yang kedua, tingkat tanggungannya juga berbeda ya. Ada yang single tapi nanggung keluarga, ada yang single tapi nanggung dirinya sendiri. Ada yang berumah tangga tapi tidak menanggung siapapun, hanya dia dan istrinya misalnya. Ada yang berkeluarga tapi menanggung 3 dapur tuh Kak Rifa gitu ya, banyak banget. Kemudian tadi pendapatan setiap orang juga jumlahnya beda-beda. Dan supaya kita nggak pernah bisa samain nih rumusnya gitu ya. Kemudian tadi tujuan keuangan setiap orang juga beda-beda gitu ya. Dan pemahaman keuangan setiap orang juga beda-beda. Jadi perencanakan keuangan itu adalah sebuah seni kalau aku bilang. Gitu ya. Ya, merencanakan keuangan itu adalah sebuah seni. Seni yang memberikan kebebasan kepada kita si pemilik uang untuk ngatur uang, bukan kita yang diatur oleh uang. Oke. Jadi karena kita punya tujuan gitu ya, kita punya tujuan dulu baru kita atur nih mau kemana uangnya. Nah, setelah kita punya pendapatan tadi gitu ya, kita sadar gitu ya, kita punya financial self awareness, punya kesadaran dulu gitu ya, bahwa dapetin uang ini nggak mudah. Yuk segera lakukan perencanaan. Mulainya dari mana? Bikin bagi jadi 3 nih Kak Rifa kalau aku ya. Jadi 3 bagian, mulai dari skala prioritas itu adalah kewajiban, kebutuhan, baru keinginan. Ya, aku singkatnya adalah WIB, wajib, butuh, dan ingin. Gampang tuh diingat kayak waktu Indonesia Barat. Iya kan? WIB, wajib, butuh, dan ingin. Ya, inginnya di belakang, jangan inginnya di depan. Ya, alirannya jangan kayak Doraemon. Mau ini mau jadi itu WBI banyak dong, sekali. WIB, WBI, wajib, butuh, dan ingin. Iya kan WBI. Ya, WBI ya, wajib, butuh, dan ingin. Ya, kewajibannya apa dulu? Tadi sebagai warga negara yang baik ada wajib pajak. Bayar dulu pajaknya. Kalau karyawan kan udah langsung dipotong. Ya, kalau misalnya kita pembisnis dan freelance jangan lupa bayar pajaknya mau per bulan atau mau yang langsung tahunan nanti ya. Kemudian yang kedua, dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Sedekahnya. Ya, jangan lupa sedekahnya. Bisa jadi kenapa karir kita mandek, jangan apa? Jangan-jangan gitu ya kita sering sakit, jangan-jangan sering ketipu, ternyata ada rezeki orang lain yang enggak kita keluarin ya. Keluarin dulu sedekah pepuluhannya gitu ya, zakatnya kita keluarin. Kemudian jangan lupa yang menjadi kewajiban adalah utang. Kalau punya utang bayar dulu utangnya, nanti dulu investasinya ya, karena utang ini bisa diwariskan. Ya jadi bayar utang dulu. Kemudian baru masuk kebutuhan. Kebutuhan tuh apa aja Mbak Rista gitu ya. Ada yang namanya investasi. Investasi ini termasuk dalam kebutuhan karena ya kebutuhan loh. Karena kalau nggak disisihkan dari awal akan ada efek sampingnya. Tujuan keuangan kita jadi nggak tercapai, nggak punya dana darurat, nggak bisa beli rumah, nggak bisa healing stres dikit sampai Jepang nggak bisa, gitu ya. Kesentil nih gue. Ya, stres dikit gitu ya. Udah di Jepang, Mbak Rifa di mana? Udah di Jepang say, gitu ya. Kemudian bayarnya pakai pay later, wah repot ya kan, jangan ya gitu. Jadi yang kedua gitu ya, kebutuhan masuknya adalah pertama adalah investasi, gitu ya. Investasi aku masukin dalam kategori kebutuhan karena kalau nggak dipenuhin akan ada efek sampingnya, gitu ya. Kemudian yang kedua ada namanya
namanya perlindungan atau asuransi. Sejak COVID-19 tahun 2020 sampai detik ini masyarakat aware sekali untuk punya perlindungan. Semua akan ada resikonya. Kenapa perencanaan dilakukan untuk mengantisipasi pada saat resiko terjadi dalam kehidupan kita gitu ya, agar kita masih bisa berdiri tegak dan tidak menjadi beban buat orang lain gitu ya. Oke, ada punya mitigasi resikonya dalam bentuk apa Mbak Rista? Ada yang namanya asuransi, ada yang namanya dana darurat. Yang ini harus kita penuhin gitu ya. Jadi dana darurat dan asuransi ini masuk dalam satu kategori yang sama. Yaitu mitigasi resikonya gitu ya. Kemudian kita masuk baru kebutuhannya, skala prioritas lagi gitu ya. Bagaimana dengan kebutuhan per bulannya gitu ya. Kebutuhan per bulan tuh apa aja? Misalnya kalau sudah berumah tangga nih misalnya gitu ya. Kalau misalnya berumah tangga bagaimana dengan belanja bulanannya, sayur mayurnya, transportasinya, listriknya, kebutuhan anaknya, ngasih orang tua gitu. Banyak nih Mbak gitu kan ya. Sama kalau dengan single menanggung keluarga atau enggak. Kalau enggak ada ya enak banget nih gitu ya. Kebutuhan per bulan kita mau ngapain? Misalnya mesti bayar kos lah misalnya kita mau makan per bulannya lah gitu ya, atau healing per bulannya. Nah, itu enak banget kita gampang gitu ya. Nah dari situ baru kita masuk keinginan. Keinginan tuh untuk apa? Riz, aku mesti jajan boba sama ngopi. Kalau nggak jajan boba sama ngopi bisa stres dalam waktu cepat. Oh ya enggak. Jadi nggak semua makanan tuh adalah kebutuhan ya. Itu yang mesti digarisbawahi. Jadi jangan karena bilang, tapi kan ini makanan kebutuhan pokok, belum tentu dong. Belum tentu, karena bisa jadi hanya keinginan aja gitu kan ya. Jadi ada nih pos keinginan, apa keinginannya? Misalnya, Riz aku ada misalnya untuk beli skincare. Oke, skincare-nya yang kayak gimana? Riz aku ada keinginan untuk misalnya perawatan di dokter kecantikan. Oke, buat perempuan-perempuan. Riz aku ada kebutuhan misalnya untuk healing per 3 bulan Riz. Karena kalau nggak healing per 3 bulan kayaknya makin stres. Apalagi kalau ketemu tugas dari Mbak Rifa gitu. Ya kan gitu. Oke, jadi ada porsinya. Dan Riz aku setiap bulan itu mau jalan-jalan ke mall. Setiap bulan tuh kan ada 4 minggu gitu ya. Seberapa sering jalan ke mallnya, nongkrong sama temennya, nonton gitu kan ya, itu juga butuh biaya. Nah itu masuk ke dalam keinginan kita. Gitu, dianggarin. Karena kalau kita bicara tentang financial independent, gimana caranya dengan pendapatan rutin per bulan kita bisa membayarkan semua, baik itu yang kebutuhan tiap bulan, kebutuhan yang misalnya nanti bersifatnya tahunan, itu juga kita udah siapin. Mulai dari kalau misalnya kita single tapi punya mobil, punya motor gitu, gimana caranya untuk nyisihin bayar pajaknya gitu. Jadi kita tidak mengharapkan uang-uang gitu ya, tidak mengandalkan uang-uang yang belum tentu keluar. Contoh kayak bonus, contoh misalnya uang tugas gitu ya, atau uang belum tentu dapat tugas keluar kota kan soalnya. Apalagi uang cuti gitu kan ya. Kalau cutinya dihapusin kayak gimana gitu ya. Jadi masyarakat kita ini kebanyakan pintar sekali menganggarkan uang yang belum tentu keluar, anggarannya udah banyak. Uangnya masih di hayalan, udah masuk ke budget. Anggarannya udah ada. Tapi uang yang rutin setiap bulan anggarannya masih belum detail gitu. Karena kita masih punya mindset yang gampang kan besok gue gajian lagi. Gampang kan besok masuk lagi gitu. Betul. Jadi ketika menggampangkan juga dari proses perencanaannya. Jadi buat single, pengaturan keuangannya wajib, butuh dan ingin, skala prioritas gitu ya. Kewajiban dulu yang kita penuhin. Kalau gitu membuat anggarannya skala prioritas itu tadi, kalau bisa setiap bulan anggarannya itu nggak minus. Kalau dia minus, coba di checklist lagi. Kira-kira ada nggak yang kita bisa kurangin biar dia nggak minus dulu. Oke? Kemudian yang kedua, berhutang. Utang itu diatur. Nggak boleh lebih dari 30% dari pendapatan kita tiap bulan. Oke, itu mesti dicatat nih. Yang dikit-dikit pakai paylater tuh utang loh. Dikiranya uang kita di sana gitu ya. Nah 30% nggak boleh. Contoh misalnya teman-teman punya pendapatan 10 juta, maka kalau mau berhutang itu nggak boleh lebih dari 3 juta. Terserah mau utang konsumtif, mau utang produktif, kalau digabungin nggak boleh lebih dari 30%. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ngambil cicilan KPR, dilihat dulu kemampuannya gitu ya. Kira-kira ada atau enggak. Kalau nggak ada ya tadi up ilmunya untuk dapetin tambahan pemasukan. Nah kemudian tadi punya yang namanya mitigasi resiko mulai dari dana darurat. Kalau misalnya single tadi punyanya 6 kali ya. Terus naruhnya di mana Mbak Rista gitu kan ya. Nah ini kalau punya tadi dana darurat ada 6 kali gitu ya. Taruhnya ada hanya di 4 instrumen tuh Kak Rifa gitu ya. Ada di tabungan hanya di 15% aja. Sisanya di move, ada di deposito, kemudian ada di reksadana pasar uang dan emas. Hanya 4 instrumen ini aja. Gitu ya disimpannya. Ini masih instrumen yang aman. Masih instrumen yang sangat aman aja. Untuk siapapun pemula yang belum paham tentang literasi
literasi investasinya, itu maka masukin gampang di sini sih. aja dulu. Itu gampang gitu. dipelajarin Untuk juga. gampang dipelajarin. Betul. Kalau dana daruratnya udah ada, kemudian asuransinya risk masih dari kantor, boleh nggak? Karena tadi kondisi keuangannya juga masih terbatas, ya nggak apa-apa juga. Tapi tadi jangan lupa segera upgrade ilmunya, Betul. biar tambahan pemasukannya juga ada. Betul. Nanti bisa beli untuk punya yang namanya asuransi. Karena itu Betul. penting sekali. Iya. Karena yang dari kantor itu kan ibaratnya kita dipinjamkan. Oke. Selagi kita masih menjadi karyawan, maka masih menjadi fasilitas kita. Kalau udah enggak, fasilitasnya dicabut. Dan Iya. kita tetap harus punya perlindungan secara pribadi. Betul. Kalau pondasinya udah aman, anggarannya udah nggak minus, utangnya udah dikelola, punya dana darurat dan asuransi, baru kita ngomongin gimana caranya kaya dalam secepatnya gitu ya. Oke. Baru ngomongin investasi, Kak Rifa. Oke, Gitu. Pondasinya oke. dulu dikuatin. Fondasi dulu ya. Pondasinya kayak kita bangun rumah, kalau pondasinya nggak kuat kan gempa dikit hancur. Gitu. Jadi ada baiknya pondasinya dulu dikuatin. Betul. Dan jadi ini mindset yang mesti dibenahi dulu adalah banyak orang yang mikir nanti nabung ya atau dana daruratnya kalau ada dana sisa aja, itu kan salah ya, agak kebalik gitu. Iya, itu kurang tepat, Kak, Kurang gitu. tepat kan, harusnya diprioritaskan dulu kalau ada sisa baru jajan. Baru gitu jajan kan. gitu. Makanya tadi diatur kalau memang mau Betul. jajan, masukin ke dalam pos keinginan tadi, mau jajannya apa. Betul, Gitu. betul. Jajannya juga harus lihat ke kondisi keuangan kita. Kira-kira kalau jajannya misalnya, Riz aku mau ngopi seminggu itu 5 kali gitu kan ya. Dari Senin sampai Jumat sekali ngopi misalnya 100.000, ya udah 500.000 buat ngopi aja. Kira-kira worth it nggak sih dengan 500.000 aja? Bisa nggak kalau misalnya dikurangin, bukan dihilangkan, tapi mencoba pelan-pelan dikurangin gitu ya. Karena yang mau kita bangun adalah habit kebiasaan baiknya gitu ya. Betul. Contoh misalnya, oh iya ya dari Senin sampai Jumat aku ngopinya cuma 2 kali aja deh, karena aku lihat kayaknya di Senin sama Rabu kayaknya ini pekerjaan aku hektik banget. Kalau nggak ngopi kayaknya agak sulit. Tapi kalau misalnya dari Selasa kemudian Kamis Jumat kayaknya masih bisa aku tanggulangin bawa kopi dari rumah. Nah, jadi hidup itu butuh strategi, maka keuangan juga butuh strategi tuh, Kak Rifa. Betul. Dan ini salah satu ilmu keuangan yang saya pelajarin waktu masih fresh graduate tuh ya, baru kerja kayak beberapa bulan. Itu ada senior juga yang pernah bilang sebenarnya berhemat itu penting. Iya. Ya, berhemat penting. Tapi sebenarnya kalau tujuannya pengen jadi kaya, yang lebih penting adalah pemasukannya. Betul. Nggak cukup berhematnya doang gitu Iya. kan. Makanya saya setuju banget tadi Mbak Rista tuh nyebutin berkali-kali tentang pentingnya upskilling gitu ya. Iya. Karena ya itu, mau kita berhemat sebanyak apapun, kalau penghasilannya nggak nambah ya nggak akan jadi kaya. Nggak akan guys. jadi kaya, betul. Karena Betul. ilmu keuangan itu ada 2 Kak kuncinya gitu ya. Kalau misalnya saat ini kita mengalami kendala keuangan, yang pertama adalah kurangin pengeluarannya. Yang kedua, tambah pemasukannya. Cuma Betul. ini kok kuncinya. Cuma masalahnya adalah risk ketika udah dikurangin, orang udah itu aja kok pengeluarannya gitu. Terus ditambah, ayo upgrade ilmunya gitu. Jadikan kita ini tubuh kita, jadikan diri kita ini punya value yang menarik uang. Jadi kita magnetnya gitu. Betul. Otomatis kalau kita menjadi magnetnya, value apa yang kita punya gitu ya. Karena value itu yang menentukan berapa jumlah yang kita bisa dapetin. Betul. Gitu. Tapi kendalanya lagi, kan aku kerjanya dari Senin sampai Jumat udah capek, terus Sabtu Minggu waktunya buat keluarga. Loh, ada pengorbanan yang harus kita lakukan kalau memang mau ada pertumbuhan. Betul nggak sih, Kak Rifa? Betul. Gitu ya? Betul. Dan ini sebenarnya kalau untuk yang masih jadi karyawan, kan aku juga dulu 11 tahun ya jadi karyawan. So, I have experience on this subject tentang meningkatkan taraf hidup. Jadi saat itu aku punya 2 opsi. Yang pertama, kejar promosi dari kantor supaya ya, karena kan kalau kita nggak dapat kenaikan jabatan paling tiap tahun naik gajinya berapa persen sih, Udah belum bisa tentu. kelihatan kan? Iya, nggak Belum nyampe naik 5%, juga gitu ya. belum tentu naik juga karena nggak wajib loh, perusahaan tuh nggak wajib ngasih kenaikan gaji kan sebenarnya gitu. Jadi belum tentu naik. Nah, itu tapi opsi yang pertama itu kalau bisa kejar promosi kayak tiap 2 tahun 3 tahun sekali, itu opsi pertama buat diri aku sendiri dulu gitu. Supaya karena kalau ada kenaikan jabatan kan gajinya naiknya bisa lah lebih dari kenaikan inflasi, pasti bisa cukup jauh gitu. Itu yang pertama. Atau opsi yang kedua sebenarnya side hustling. Betul. Dan di zaman sekarang Indonesia ini cocok banget untuk side hustling, untuk kerja remote, cari klien di luar negeri. Gak usah jauh-jauh Singapura, itu cari banyak banget remote talent worker dari Indonesia. Kenapa? Karena di sana angka kelahirannya udah menurun, ya kan, sehingga mereka kekurangan pekerja muda. Terus pekerja Singapura juga kan mahal-mahal banget, sehingga mereka cari yang quote and quote lebih terjangkau, tapi masih masuk ke budgetnya kita, gitu kan. Ya mungkin kan kayak murah di sana bisa jadi di sini lumayan nih dapatnya gitu ya. Gitu. Nah tapi balik lagi kuncinya upskilling, karena ketika aku ngasih saran itu ke orang, mereka bilang, tapi kan aku nggak bisa bahasa Inggris. Selalu yang dikemukakan adalah kendalanya dulu, Kak, gitu kan. Iya, itu dia. Jadi ya memang
unfortunately kalau pengen akhirnya yang aku ambil ya, balik lagi ke diri aku sendiri dulu, waktu itu ngejar promosi sih emang, jadi kerjanya bagaikan kuda gitu. Jadi udah lulus kuliah juga tapi belajarnya tetap seolah-olah masih kuliah gitu. Dan alhamdulillah bisa sih 2 tahun sekali promote. Kalau kira-kira di kantor ini udah nggak bisa promote lagi ya udah move on gitu cari ya. company yang masih fast growing gitu Iya. kan, sehingga peluang promosinya masih besar. Itu bisa jadi opsi, tapi kalau itu kan gak semua orang bisa dapat perusahaan yang seperti itu, ya udah berarti solusinya adalah side hustling. Side hustling, betul, lihat peluang apa gitu. Betul. Karena kalau misalnya kita lihat gitu ya, dengan ada COVID-19 kemarin, disrupt social media gitu ya, dunia digital, ini tuh membuka peluang pekerjaan tuh semakin lebih besar buat orang yang mau bertumbuh. Yang mau berusaha, mau belajar hal baru, dan gak nyaman juga. Side hustling tuh emang gak nyaman. Bayangin, punya satu bos di kantor aja pusing, apalagi punya banyak juga, punya banyak gitu. Jadi aku setuju banget. Misalnya gini, Rista sebagai seorang perencana keuangan, saya selalu bilang, kalau kata Dilan nahan rindu itu berat, kalau kata saya perencana keuangan bertahan dengan satu sumber pendapatan luar biasa beratnya. You're right. You're right. Ya kan? Semua itu kalau bisa, semua kerannya itu banyak gitu ya. Kalau keran satunya ketutup, masih ada keran-keran yang lainnya. Kenapa? Karena kita tadi berbicara semua tujuan keuangan itu kan banyak ya. Tujuan hidup orang tuh banyak. Contoh deh Kak Rifa, sebutin 5 aja tujuan keuangannya. Aku? Iya, coba apa sekarang aja? atau dulu? Sekarang, coba sekarang. Kalau sekarang udah tinggal 2 aja. Tinggal dua aja ya. Kalau yang pertama adalah pensiun bisa sejahtera. Nanti itu honestly belum ready buat pensiun kalau aku, karena apa? Karena alasan yang kedua, bisnis aku belum cukup stabil. Jadi target aku tuh sekarang tinggal 2, stabilin bisnisnya supaya nanti bisa top up untuk pensiunnya gitu ya. Berarti kan ada 2 nih. Sedangkan orang di luar sana dengan keterbatasan ilmu, dengan keterbatasan keuangan, tapi mindsetnya tujuan keuangannya banyak yang harus segera diwujudin gitu ya. Contoh misalnya, dana daruratnya belum ada, ya ampun pendapatannya juga masih kecil. Begitu nanti punya uang gitu ya, ketika dia punya uang gitu ya, dana pendidikan anaknya belum, dana menikahnya belum, dana beli rumahnya belum, pengen jalan-jalan, pengen healing, pengen umroh, pengen haji, banyak kan tujuan keuangannya ya. Semua ini bisa terwujud kalau kita juga tetap gitu ya, segera cepet nih melakukan perubahan, beradaptasi dan melihat peluang gitu. Karena yang orang yang dibilang sukses adalah bukan orang yang banyak duitnya, bukan orang kaya. Karena tadi kita lihat seorang direktur pun dengan pendapatan 100 juta itu juga punya masalah dengan keuangan gitu, apalagi kita gitu ya. Jadi mau nggak mau semuanya yang menentukan kita mau bermasalah dengan keuangan atau kita mau baik-baik aja dengan keuangan, semuanya kembali lagi ke diri kita sendiri kan Kak gitu. Nah sekarang final questionnya nih ya buat Mbak Rista. Katakanlah udah sepakat dari mengenai visi misi keuangannya dengan calon pasangan, calon suami atau calon istri. Next step-nya, apa yang harus diperhatikan oleh pasangan yang hendak menikah ini untuk acara pernikahan itu sendiri? Tadi kan Mbak Rizka juga udah tipis-tipis nyebutin ya, ada yang di KUA aja, ada yang intimate wedding, ada yang big parties gitu. Itu ada tips khusus nggak sih buat pasangan yang udah masuk ke fase ini? Buat pasangan nih, buat teman-teman yang kayaknya bulan depan mau merit. Gitu ya. Bulan depan? Bulan depan ada gitu apa ini? gitu ya. Atau misalnya 6 bulan ke depan mau merit gitu ya, atau misalnya 1 tahun ke depan lagi mau merit tapi masih bingung gitu ya. Saran saya adalah lakukan keterbukaan keuangan dengan pasangan gitu ya. Coba dibahas misalnya kita nanti mau menikahnya pakai duit sendiri atau ada bantuan dari orang lain. Ini juga bantuan orang tua. Ini juga bisa masalah loh Kak gitu ya. Karena kalau tidak dikomunikasikan ini semua saling menunggu. Keluarga perempuan menunggu dari laki-laki menunggu dari perempuan. Dan kita sebagai yang mau dinikahkan juga menunggu gitu ya. Ya kan? Apalagi orang Indonesia ini budaya komunikasinya pasif gitu kan ya. Nanti kalau si pihak perempuan nanya ke laki dibilang matre gitu ya. Kemudian kalau misalnya keluarga laki nanya ke perempuan dikira nggak menghargai gitu ya. Jadi ada baiknya kitanya dulu nih calon laki dan perempuannya gitu ya duduk bareng. Tentuin 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan kita akan berkeluarga. Kita akan memutuskan untuk berumah tangga. Apa yang harus kita lihatin? Buatin. Kalau bisa tuh kita bikin checklist, ada template-nya kan gitu ya. Checklist dulu misalnya yuk nanti tentukan menikahnya pakai biayanya dari mana. Apakah kita nabung bersama, buka rekening bareng-bareng. Contoh, kita hitung kebutuhan kita totally mau menikah adalah 100 juta misalnya gitu ya. Dari 100 juta kita punya waktu 6 bulan. Berapa nih yang harus kita sisihkan kalau memang mau nikahnya adalah dengan biaya sendiri tuh Kak Rifa gitu ya. Berarti si laki harus nabung berapa, si perempuan nabung berapa. Nah, karena ini adalah dalam proses biasanya persiapan pernikahan tuh kan ada aja keributan gitu ya. Sampai banyak juga yang batal nikah gitu ya. Tapi udah mau nabung bareng, saran saya adalah kalau mau nabung porsinya sama.
Ya, contoh misalnya, oh dia udah pasti nih kalau tadi butuhnya 100 juta, berarti setiap bulan itu kita harus nabung kurang lebih berapa ya? Kurang lebih di 10 jutaan gitu kan ya setiap bulan, berarti 60 gitu kan ya. Nanti 40 jutanya ngutang. Nah, kalau ngutang juga harus dibahas. Siapa yang mau bayar utangnya nanti gitu ya. Tapi kalau mau disiapin berarti setiap bulan itu harus nabung kurang lebih di angka 15 atau 17 juta something. Nah, saran saya adalah kalau tadi 17 juta berarti si lakinya sama nih dibagi dua, 17 juta bagi dua gitu ya. Berarti kan kurang lebih satu orang nabung 8.500.000, si istrinya juga nabung 8.500.000. One day kalau terjadi resiko udah bisa splitnya, udah ketahuan masing-masing berapa gitu ya. Itu kalau misalnya mau jalur enak gitu ya. Oke, kemudian dari sana gitu ya kita tentuin. Oke, nanti kalau sudah berumah tangga kita bakal tinggal di mana. Ini juga akan menjadi perdebatan. Itu ya. sumber konflik Ini juga sumber ya? konflik banget gitu. Betul. Ya kan? Kalau kita perempuan yang tinggal di tempat mertua kayaknya nggak enak. Mau pakai celana pendek aja nggak enak. Bangun siang aja nggak enak gitu kan ya. diomelin. Apalagi kalau misalnya kita nggak masak, enak banget nih Tuan Putri gitu ya. Bener. Jadi nanti kita ditanya gitu ya. Nanti mau tinggalnya di mana? Kalau misalnya ditinggal di rumah mertua atau di tempat laki-laki, konsekuensinya siap nggak gitu. Kalau nanti terjadi keributan, bagaimana kamu nanggapinnya? Karena kalau misalnya kamu pro ke keluarga, tidak aku nanti bakal jadi masalah gitu ya. Jadi harus dibahas juga nih gitu ya. Nah kemudian berikutnya yang dibahas adalah nanti yang kerja siapa? Apakah kita sama-sama bekerja? Nanti pola pengaturan keuangannya seperti apa? Siapa yang menanggung siapa? Siapa yang bertanggung jawab atas apa? Gitu ya. Itu pola pengaturannya juga banyak tuh Kak gitu ya kalau nanti sudah berumah tangga. Apakah nanti digabung dalam rekening rumah tangga maka nggak akan ada lagi ngeliat bahwa oh pendapatan suami lebih besar, oh pendapatan istri lebih kecil atau oh istri lebih besar atau suami lebih kecil. Karena kalau perempuan saat ini punya pendapatan lebih besar ada lagi masalahnya. Nggak kelar-kelar ya masalahnya. Itu salah satu kendalanya alpha female di Indonesia kan? sebenarnya. Gitu. Salah banget nih ya kan gitu. Oke. Jadi nanti ngatur keuangannya kayak gimana? Apakah nanti dari pendapatan suami itu untuk kebutuhan rumah tangga, pendapatan istri untuk tujuan jangka pendek, menengah dan jangka panjang gitu ya. Atau misalnya setelah di-list bareng-bareng, suami nyumbang 50%, istri nyumbang 50%, sisanya diatur di rekening masing-masing dan jangan pernah tanya uang kamu sisanya kemana. Kan udah ada kesepakatan dari awal. Betul. Jadi kalau ada sisa ya udahlah. Ya udah, gitu. uang istri, uang suami. Jangan ditanya, uang kamu kan gaji kamu kan kemarin 10 juta. Buat rumah tangga 5 juta, sisanya 5 juta kemana? Jangan ditanya juga. Ribut nanti ya kan? Betul. Makanya kalau mau diatur tentuin dulu. Atau gitu ya, yang terakhir nih yang paling aku sukain namanya perempuan-perempuan ya. Pendapatan suami untuk semua kebutuhan, pendapatan istri buat istri. Oh, nice. Ya, jadi cara ngatur keuangannya. It's the dream. Ya, kan? Kemudian siapa yang akan pegang? Nah, siapa yang akan jadi bendaharanya? Gitu, apakah suami, apakah istri? Bagaimana cara penentuannya? Sekarang tidak menutup kemungkinan banyak para suami yang mengelola keuangannya. Ada juga istri yang mengelola. Tinggal lihat siapa yang paling rajin, siapa yang ilmu keuangannya paling baik misalnya dan gitu yang ya. lebih teliti yang juga. lebih teliti dan lebih sabar nanti menjelaskan keuangannya kemana gitu ya. Betul. Kemudian dari sana kita tentukan lagi target-target tujuan keuangan kita itu kemana. Dalam jangka waktu 1 tahun harus kita sampai apa. Dalam 2 tahun kita harus sampai apa. Itu juga harus diatur tuh Kak gitu. That's why harus ada template checklist yang harus kita lakukan bareng-bareng dan ini harus ada kesepakatan bersama dan dilakukan bersama. Tidak bisa dengan hanya salah satu pihak aja. Nanti repot. Kok aku terus yang nabung, kok kamu yang ini sih, kok ini sih wujudin aku kemarin beli mobil pakai uang aku loh sepenuhnya. Berarti pakai atas nama aku ya gitu. Nah, ini jadi repot. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan sebelum kita melakukan pernikahan. Jadi ada baiknya cek dulu dari sisi mental, kesiapan mental kita seperti apa. Teman-teman bisa lakukan dengan konsultan pernikahan gitu ya. Biar juga. Nanti kita melihat bahwa kalau terjadi resiko, misalnya ada konflik, bagaimana satu sama lain cara melakukan memberikan solusinya, cara menanggapinya seperti apa. Ini juga penting banget karena emosional itu penting banget untuk kita jaga pada saat terjadinya pernikahan. Yang kedua bisa konsultasi dengan perencana keuangan untuk melihat posisinya, apakah tadi ada utang sebelum menikah gitu ya, ataukah nanti kalau misalnya mau ngutang gitu ya, mau beli rumah atau mau nyicil rumah, kondisinya seperti apa. Kira-kira sanggup nggak nih untuk bayar cicilannya gitu. Nah itu juga untuk yang menjawab apakah nanti kita tinggal di rumah mertua atau enggak gitu kan ya. Atau misalnya kita ngontrak, apakah kita beli. Nah itu juga salah satu caranya gitu ya. Jadi enggak udah kita di rumah mertua aja nggak bisa. Tapi kalau profesional yang udah bicara kan kita udah bicara hitam di atas putih berdasarkan data gitu. Jadi kita nggak punya kepentingan gitu ya. Nah dari sana dibahas juga dari sisi bagaimana sih nanti kalau kita mau punya anak. Nah ini juga perlu dibahas dari awal. Additional kid is additional adjustment. Yes, betul. Ya kan? Jangan sampai tadi karena ketidaksiapan secara ekonomi, tidak siap juga secara mental, akhirnya kita maju mundur untuk menikah atau enggak, atau memutuskan bahkan gak mau punya
anak sekalipun gitu ya, atau menunda untuk punya anak, sebalik lagi kita nggak bisa ngejudge apapun itu pilihan orang. Tapi yang pasti lebih bijaksana, lebih baik lagi kalau kita siapkan daripada tidak sama sekali. Iya, Gitu. oke. Nah, berarti satu hal juga ya, selain checklist, kita tuh harus punya yang pertama namanya laporan keuangan. Betul. Iya kan? Dan yang Betul. kedua budget. Ini dua Betul. hal yang berbeda. Laporan keuangan tuh berarti yang udah terjadi. Yes, reportase, report Betul. ya, report selama 1 tahun kemarin Betul, ngapain jadi aja. pemasukannya berapa, Iya. pengeluarannya berapa, uangnya keluar kemana aja, Iya. laporan keuangan yang seperti itu. Dan yang Betul. kedua budget. Budget itu masa depan. Masa depan. Ya kan, nanti kira-kira di tahun depan kenaikan gaji potensinya berapa gitu kan. Kemudian kayak beban-bebannya ya, beban-bebannya Yang apa naik aja. apa aja, yang Betul. nambah apa aja, yang bisa Misalkan dikurangin anak apa tahun aja depan gitu. mau masuk sekolah, nah itu kan Betul. uang tahun pertamanya mahal, nah hal-hal yang Yes. kayak gitu. Dan sayangnya jangankan individu, badan aja, perusahaan di Indonesia nggak semuanya punya laporan keuangan Betul. dan budget gitu ya. Makanya pada saat nanti Iya. butuh dana dan lain-lain susah dapat Bingung pendanaan. ya, kok nggak ada uangnya gitu. Dan Betul. kalau mau merencanakan utang juga harus dilihat, ini kita Dilihat. punya akses ke utang atau enggak gitu. Betul, Kak. Jangan sampai kita terjebak sama utang-utang yang sebenarnya kayak rentenir ya. Jadi Yes. kalau menurut saya ada banyak banget pinjol di luar sana yang cuma rentenir online Iya, basically. dan kalau misalnya kita lihat ya berdasarkan data, hampir 31,55 triliun berdasarkan Juni 2025 itu utang masyarakat di pinjol di pinjaman online. Ya, baik pay letter gitu-gitu. Wow. 31,55 Iya. triliun berdasarkan data Iya. di Juni 2025. Nah, ini Dan yang jadi pinternya PR buat kita. pinjol, mereka tuh nyebutin bunganya per hari. Iya. Sehingga orang ngerasa itu kecil. Coba Iya. teman-teman kaliin dengan 365 hari ya. Yes. Berapa per tahun ya? Bandingkan dengan bunga bank. Kalian Iya. akan shock kalau tahu jawabannya. Yes, benar. Segede itu bunganya sebenarnya. Iya, makanya kita perlu smart gitu ya. Betul, betul. Masyarakat kita kenapa tadi balik lagi Riz, perlu belajar keuangan. Kenapa penting banget harus ngatur uang gitu ya? Karena tadi tantangan di depannya itu lebih luar biasa. Betul, betul. Tantangannya itu adalah dari handphone Kak Rifa, karena bangun tidur sampai sebelum tidur yang dilihat adalah handphone. Betul. Ya kan? Dulu kemarin tuh sempat di awal-awal tahun itu marak dengan nama istilah adalah doom spending gitu ya. Apa tuh? Doom spending tuh apa sih Riz gitu ya? Orang belanja secara dadakan, secara massal gitu ya, secara masif karena dalam kondisi emosi yang tidak stabil. Oh, jadi kayak healingnya belanja Iya kan? gitu. Emosi dikit, putus dari pacar langsung belanja gitu ya. no. Stres dikit dari kantor, larinya ke belanja. Walaupun ada juga orang yang larinya adalah ke makanan. Iya belanja nggak sih? Ya Kayak termasuk makanan pakai belanja, uang juga sih, sama aja. Betul. Itu Oke. namanya fenomena doom spending Kak. I Gitu ya. see. Ini repot nih kalau nggak dikendalikan. Betul. Makanya tadi pada saat kita mengatur keuangan sebenarnya dikendalikan dulu adalah dirinya. Ah, oke, Bisa self-control. jadi, iya, bisa Ya. jadi nih gitu ya. Kita punya luka lama tentang keuangan yang Ah. akhirnya pada saat punya uang, pemaknaan akan uangnya jadi bergeser. Jadi kayak balas dendam ya. Yes. Mungkin karena waktu kecil banyak keinginan yang nggak terpenuhi. Wujud, Ketika betul. udah mulai punya uang jadi boros tuh beli. Iya. Kayak tas sampai ada 20. Aku pernah sih punya tas 20 dan nyesel gitu gue jual-jualin. Iya kan, Tapi gitu. sejak itu nggak lagi gitu. Iya, jadi Gitu ada sih. baiknya adalah kita punya kontrol akan diri kita Betul. sendiri. Karena sebenarnya uang itu hanya alat yang dibuat oleh manusia, tapi faktanya kondisinya saat ini adalah manusia yang diperalat oleh ciptaannya Oh sendiri. no. Oke. Aduh, thank you banget Barista. Iya It was kan, fun, gitu. tapi waktu kita udah habis. Yes. Ya, thank you banget for Sama-sama, coming. Kak Ya, Rifa. semoga someday kalau kita bikin acara offline, Barista bisa datang ngisi acaranya juga. Insya Allah, seru nih Oke. pasti nanti. Iya, iya. Jadi kita bukan cuma acara online, nanti akan acara offline. Sebenarnya acaranya cari jodoh, tapi akan kita selipkan muatan edukasinya juga. Itu Yes, yang ngebedain luar kami biasa. dengan matchmaking lain kayak Tinder, Bumble gitu. Karena kita bukan cuma membantu teman-teman untuk menemukan pasangan yang tepat, tapi juga menyiapkan kalian supaya bisa jadi pasangan yang tepat. Yes, karena pasangan yang tepat itu membuat kehidupan kita jadi lebih baik loh Kak. Betul, Gitu. betul. Oke, thank you once again. Sama-sama, Ya, Kak. thank you juga buat teman-teman yang udah stay tune sampai akhir. Dan kalau teman-teman pengen gabung ke acara offline kita, jangan lupa gabung dengan online community kita. Linknya ada di bio atau ada di deskripsi video. Dan finally, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Bye-bye. Bye.